Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra biliader di seluruh Nusantara. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan kondisi yang prima, kondisi yang sehat, sehingga kita semua bisa melewati semua ujian Allah kali ini. Eh, Senang ya kita bisa berjumpa lagi di hari ini, Pak Juri. Kita akan di sini sehari-hari ya, udah hampir 3 bulan ini kita ngalamin kondisi-kondisi yang menegangkan ya gitu ya. Lihat TV tegang, lihat ini tegang, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini juga mungkin merasakan ada beberapa kondisi-kondisi yang nggak menyenangkan. Tapi kita harus ingat bahwa ketika kita dalam kondisi yang seperti ini, yang utama adalah selalu bersyukur kepada Allah ya. Kita masih diberikan kesehatan, kemudian kita juga hari ini akan sedikit berbagi, berbincang-bincang mengenai bisnis apa sih yang enak atau menguntungkan di era-era seperti ini. Selamat malam juga. Assalamualaikum. Ada Bu Rita Saada, ada Bu Wahyu, ada Bu Eni, yang Bu Asmini ya. Waalaikumsalam semuanya yang menyaksikan live ini ya. Nah, kita juga akan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai persiapan-persiapan apa yang akan kita lakukan ketika nanti selesai dari bisnis ini kita pandemi ini kita lewati, kemudian kita juga bisa mempersiapkan diri untuk setelah pandemi ini what next ke depannya gitu ya. Yang hadir di tengah kita ini, topik kita hari ini 1 jam ke depan adalah bincang-bincang mengenai bisnis yang menguntungkan di masa yang krisis seperti ini. Nah, yang di sebelah kiri saya ini sudah hadir ya. Beliau adalah lulusan dari sekolah terbaik di Nusantara ini, dari S1-nya UGM, S2-nya UGM. Nah, secara keilmuan, kepakaran insya Allah ya udah mumpuni. Kemudian beliau juga membuat buku loh. Ya, membuat buku. Bukunya ini nih, namanya buku bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi masalah-masalah mengenai perbankan, mengenai keuangan ini udah ngelotok lah sama beliau ya, Bapak Ibu ya, sehingga kemudian beliau kemudian di 5 tahun jadi dulu jadi dosen gaji 300.000, kemudian beliau menjadi pensiar Baitullah. Nah, dalam mensiarkan Baitullah beliau hijrah itu, beliau kemudian membuat buku namanya buku 1 tahun jadi miliarder. Wah, luar biasa bukunya. Ini juga diterbitkan oleh Gramedia, tapi cepet banget habisnya, sekejap banget gitu ya. Nah, sehingga istilahnya dari kepakaran beliau di bidang ekonomi, kemudian beliau juga terjun langsung di dalam bisnis-bisnis yang berhubungan langsung dengan orang, berhubungan langsung dengan usahanya langsung. Beliau dalam 10 tahun terakhir ini di perusahaan kami mendapatkan hadiah 33 miliar. Wow, angka yang amazing buat saya gitu ya. Dan beliau juga mempunyai jamaah yang tersebar di seluruh Nusantara. Wah, ini yang nonton banyak ya. Subhanallah, walhamdulillah. Bu Tengku Marina dari Cirebon, apa kabarnya? Kemudian Bu Puji, Bu Pinda. Yeay, wah ya luar biasa ya. Bu Isnaini, Bu Titin, Bu Kartini. Aduh, salam kangen, salam jumpa semuanya. Lama gak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya ya. Baik, kita mulai aja bincang-bincang kita untuk menghemat waktu. Bagaimana sih diajarkan oleh Pak Juli, seorang ekonom, kemudian juga beliau penggerak umroh yang terbesar di Indonesia. Kemudian beliau juga mempunyai bagaimana membangun bisnis jaringan di apa namanya di Indonesia. Oh, ada Bu Fatiarano, ada Fatiarani. Oh ya, juga selamat ya untuk para peraih reward dari Armina Daily gitu ya. Saya sebutin boleh ya sekalian di sini. Ada Pak Juli. Oh, dari Ibu aduh banyak sekali, subhanallah. Ada Bu Siti Nur Alimatus, Ibu
Pak Ringga, Ibu Retno Lestari, Ibu Lili Sevina, Ibu Esti, Ibu Nurjana, Ibu Dina Maulia, Ibu Rita Saadah, Ibu Arik, Ibu Mahmudah, Ibu Rosina, subhanallah, Nur, Ibu Nur, Ibu Tri Seharyati, Pak Harun Ar-Rasyid, Miss Dew dari Kendal, kemudian ada Pak JB, ada Bu Eli Halimah dari Gresik, Bu Novi dari Gresik, kemudian ada Bu Fatia Rani, dan juga ada Pak Juli. Ini peraih-peraih reward yang insya Allah akan bertambah terus sampai penutupan periode reward kita. Yuk kita nggak pakai lama lagi ya, gimana sih disesuai dengan kehidupan kita, inginnya sehat, kaya, dan berkah. Pak Juli akan mengajarkan bagaimana kita mempunyai bisnis yang menguntungkan di era pandemi ini. Yuk ya. Terima kasih Bu Inggi Supartina. Salam Baitullah, salam miliarder, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wabar. Saya doakan yang menyaksikan video ini semuanya setahun jadi miliarder. Untuk pemulanya, rewardnya saya doakan tanggal 17 April ini bisa tembus 300 juta. Ini ada 68 ya calon miliarder nih. Wah ngeri. Bu Heria, Rivalina, Pak Anto luar biasa. Berinding nih. Malam Jumat itu malam yang insya Allah doanya mustajab Bu Inggris. Malam Lebaran. Oh iya. Topik malam ini anggap aja saya ekonom Bu Inggris ya. Karena saya pernah di Gajah Mada itu 6 tahun. Kemudian S2-nya di Gajah Mada 13 bulan. Sempat jadi dosen di Jogja, kemudian di Trisakti, jadi terus pernah menulis buku lembaga keuangan, jadi anggap aja saya ahlinya gini. Jadi yang namanya bisnis itu kan selalu terkait dengan yang namanya tentang ideologi, politik, sosial, budaya, Hankan Mil. Kalau dulu Ipolek Sosbud Hankan Mil, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, Hankan Militer. Nah di tahun 1930, Bu Inggris kalau dulu pernah kuliah di ekonomi, itu ada yang namanya The Great Depression, namanya depresi ekonomi 1930. Ekonomi waktu itu yang lahir waktu itu tidak bisa memecahkan masalah ekonomi. Ya, makanya muncul namanya teori Keynes, jadi teori unemployment. Bagaimana? Ya, namanya pengangguran, berarti kan terjadi penganggurannya, ekonomi stuck gitu waktu itu. Muncullah teori Keynes. Teori Keynes itu mengatakan kalau nggak salah dulu namanya demand creates its own demand. Permintaan menciptakan penawaran, kemudian ada supply creates its own demand. Nah, kali ini ternyata para ekonom termasuk saya itu shock dengan yang namanya COVID-19. Itu nggak ada duanya deh. Ketika Wuhan dapat musibah itu viral, semua kan bagaimana caranya jangan sampai kita negara kena COVID-19. Amerika yang dianggap negara yang superpower sendiri ternyata mulanya meremehkan, sekarang kedodoran loh. Saya melihat videonya ngeri banget. Italia negara maju, kita pernah ke Italia Bu Inggris ya, itu juga tidak bisa mengatasi persoalan COVID-19. Tapi insya Allah di Yogyakarta, di Indonesia insya Allah bisa. Karena kita apa? Karena hatinya, pikirannya insya Allah hatinya bersih, pikirannya positif, libatkan Allah, insya Allah coronanya nggak masuk pada diri kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kita kan semuanya sepakat ya, bagi teman-teman siapa yang pengen setahun jadi miliarder? Pasti pengen kan? Nah di buku ini kita sudah panduannya pada halaman 1. Teman-teman kalau masih ingat, di sini ada halaman 1 yang menyusun Pak Ringga ini, yaitu bagaimana Bapak Ibu pengen mencapai bahagia dunia akhirat, pasti pengen sukses mulia, pengen hidup sehat kayak berkah, kemudian bebas keuangan. Yang namanya sukses, kita punya definisi adalah sukses itu ada 3 Bu Inggris. Harus sehat, harus kaya, dan berkah. Ya, nah sehat itu ada 4. Sehat hati, sehat pikiran, sehat badan, dan sehat uangnya. Itu juga.
Jadi HPBU, hati, pikiran, badan, dan uang. Nah sekarang ini persoalannya teman-teman di luar sana banyak yang belum menjalankan bisnis networking itu shock. Nah, badannya masih sehat tapi keuangannya langsung drop karena banyak yang tidak dapat pendapatan. Karena keuangannya drop, turun, hatinya gimana kira-kira kalau nggak punya duit Bu Inggris? Galau kan? Penyakit es muncul, angkuh, iri, dengki, sombong muncul. Kemudian pikirannya tidak lurus Bu Inggris. Nah, sekarang bagaimana teman-teman semuanya yang melihat video ini, saya doakan mulai malam ini kalau saya sarankan bahwa Bapak Ibu praktekkan, insya Allah hatinya akan bersih, hatinya akan semakin baik dan mulia, pikirannya lurus, pikirannya benar, pikirannya baik, pikiran jauh ke depan, kemudian sikapnya yang terbaik, insya Allah rezekinya bersih berkalimpah, COVID-19-nya nggak dapat. Nah ini di halaman ini, halaman 1 ini kita punya dalil yang selalu kita sampaikan ketika kita seminar, karena seminar kita sekarang kan terbatas dengan apa, online offline ini. Ini namanya online. Oh online, wah maklum saya nggak pernah tahu teknologi, tapi yang penting sugih. Ini di sini ada hadis Rasulullah pernah bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah yang mengatakan seorang pedagang yang jujur dan amanah dipercaya akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang sidik dan orang-orang mati syahid pada hari kiamat. Nah ini teman-teman ini saya senang nih yang sekarang kemarin fokus di Arim Mirbdana, mulai fokus di Arim Daily karena hadis ini meyakinkan yang penting kita selama ini di dalam kondisi bisnis di rumah itu jaga selalu jujur dan amanah. Kemudian menyampaikan dengan 3M, memakai, menceritakan, kemudian menjual. Bapak Ibu asal jujur amanah, insya Allah rezekinya akan bersih, berkah, berlimpah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang bertakwa kepada Robnya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya. Coba Bu Inggris, malam ini kita bersyukur nggak? Tidak ada teman-teman yang datang, tapi yang menyiapkan ini adalah anak-anak kita. Ayu Gania terima kasih, Dava Hakim Krisyanto, ada Mbak Marni, malah ada ini Mas Rahmat ini teman-teman di luar sana ada yang menyiapkan. Biasanya ada Pak Ringga, ada Bu Wiji, ada teman-teman dari Lengkara. Karena kita diminta stay di rumah, ternyata Ayu Hakim malah di rumah kan. Nah, artinya kita luar biasa berkahnya. Terima kasih Corona. Dan di Corona ini ternyata teman-teman di Facebook itu sekarang luar biasa, selalu update informasi yang positif terus. Apalagi kalau selalu mengikuti Facebook saya itu selalu dibagikan, paling bagikan insya Allah yang melihat video ini langsung ketularan, karena dalam diri kita kan punya magnet ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita semuanya bisa sukses gak berkah. Nah, kita tetap harus punya ilmu Bu Inggris. Di halaman 2 ini adalah harus tahu ilmu miliarder. Kalau ilmu miliarder itu sebenarnya kan harus kalau sekolah harus S1 ya. Tapi kan kita sampaikan di Facebook ini, asal Bapak Ibu ketemu miliardernya yang sudah teruji, insya Allah Bapak Ibu ketularan. Jadi kuncinya harus tahu ilmu miliardernya dan harus belajar sama miliarder yang sudah teruji. Kalau belum ya ketemu guru jutawan masih nggak apa-apa lah. Yang kedua adalah 3, harus kerja dengan kecerdasan, kerja dengan akal, tidak boleh dengan tanpa logika. Seperti hari ini, malam ini, teman-teman di luar sana yang lihat video ini ada resah. Ini bisnis apa yang harus lakukan? Nah malam ini kita akan jawab dulu. Kita harus lihat situasi. Sekarang kan iklimnya adalah tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ngantor, tidak boleh ketemu orang. Berarti bisnisnya adalah ya cukup pangan dan kesehatan. Iya, sandang ya kita cukup pakai sandang yang ada. Terus kendaraan mobil kita punya kendaraan, ada Mercy, ada Honda, nggak dipakai. Motor aja nggak dipakai, betul kan?
Jadi betul-betul handphone itu akan ada senjatanya, alat untuk kita syiar. Betul kan ya? Kemudian syiar dengan apa? Ini di sini buku adalah dengan kerja keras, manjada wajada. Kerja keras itu harus kesungguhan hati. Kalau kata Tung De Semaringin, nih saya baca lagi 7 resep sukses. Nanti kita akan bahas lagi ya. Tung De Semaringin itu mengatakan kalau mau sukses itu harus punya model, Bu Inggris. Modeling ini. Ya, di modeling ini harus punya guru. Kalau Bapak Ibu tidak memutuskan guru yang diidolakan, terus gurunya sendiri, ya suksesnya lambat. Nah, kira-kira gitu. Terus kemudian di sini katakan, ketika mau sukses itu pertama harus yakin, ilmu yakin, ainul yakin, dan halukul yakin. Ilmu yakin. Kemudian ketika yakin, harus goalnya jelas. Makanya di buku ini kan saya minta teman-teman, kalau di Facebook lihat, kok Pak Ili rewardnya 550 juta, itu yang real. Tapi impian kita berapa Bu? 1 miliar 115 juta, itu impian. Kira-kira mungkin nggak tanggal 17 Oktober saya dapat 1 miliar 115? Bisa, karena bagi Allah kecil 1 miliar. Tapi teman-teman kadang-kadang apa ya, logikanya itu kayak logika sendiri. Tahu-tahu misalnya setelah Facebook ini dilihat, teman-teman langsung belanja satu orang 10 juta semuanya. Bu Heria 100 juta, Bu Ranis 100 juta. Lah kan langsung tembus. Betul nggak? Betul nggak? Mungkin saja tadi saya lihat beli red coffee berapa? 20 juta. Itu 20 juta loh. Karena untuk stok 1-2 bulan ini kan, betul. Nah ini kemudian kerja pakai hati. Nah teman-teman ini saya senang yang sekarang tidak fokus di Arminar Dana Pusat itulah, lakukan dengan syiar, dengan hati. Banyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau malam biasanya saya kirimi. Kemudian kalau saya sering menggunakan sholawat al-fatih. Nanti kita kirimi yang di Facebook aktif, akan kirim sholawat al-fatih. Itu apa ya, senjatanya ketika saya dulu belum kaya pakai itu Bu Inggris. Terus yang ketiga apa ini? Yaitu kendaraan terbaik dan tercepatnya. Nah, kira-kira itu Bu Inggris awalnya. Silakan Bu Inggris, pertanyaan berikutnya monggo. Luar biasa sekali ya. Artinya Pak Juli menjelaskan bahwa kita ini kalau berbisnis harus punya dalil kuat untuk memegangnya, sehingga ada guidance-nya gitu ya, ada juga ruhnya, sehingga kalau lagi lemes-lemes lihat lagi hadirnya, diyakini dalilnya hadis ini, kemudian meresap ke dalam jiwa sehingga itu menjadi energi gitu Pak Yulia, sehingga menjadi kuat lagi bahwa ya kita harus jadi orang yang kalaupun meninggal matinya syahid gitu ya. Nah kita kembali ke laptop lagi Pak Juli ya, dan dalam bisnis itu Pak Juli ada pasang surutnya. Ada namanya tahap-tahapan di dalam berbisnis gitu Pak Yuli ya. Tahapan perkenalan, introduction, kemudian tahapan perkembangan dari sebuah industri itu sebuah bisnis, kemudian tahapan dia maturity, kematangan, dan decline. Itu kan nggak bisa ditolak, dia akan terus namanya sebuah siklus. Nah dalam sebuah bisnis ketika seperti itu, menurut karena saya senangnya kan melihat data Pak Yuli ya. Menurut data yang saya baca bahwa GDP Indonesia kan ada 3 sektornya utama. Sektornya adalah sektor pertanian, kemudian sektor industri, manufaktur, dan jasa. Nah, Indonesia adalah negara yang basisnya itu memang sektor pertanian. Jadi sumbangan terbesar dari GDP Indonesia adalah dari sektor pertanian. Nah, sektor pertanian itu kan luas banget. Nah, dikembangkan dari 3 ini menjadi kira-kira 9 atau 11 sektor. Salah satunya sektornya adalah sektor pertanian, tadi adalah makanan, minuman, kemudian obat-obatan dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Yuli bisa dari sisi kebisnisannya ini, bisnis apa gitu ya kira-kira. Dan jadi supaya teman-teman semakin meyakini bahwa bisnis kita ini adalah salah satu bisnis yang dalam masa-masa seperti ini tuh akan membooming gitu loh. Jadi semakin yakin dari sisi analis bisnisnya Pak Yuli. Jadi makanan, minuman, atau obat-obatan atau gimana, kita itu berada di mana di dalam siklus bisnis Indonesia ini.
sebelum ke sana di Facebook saya tadi sempat nulis ada 13 bisnis yang insya Allah akan drop rezekinya. Ya, 13 bisnis yang drop. Pertama adalah bisnis travel Bu Inggris. Karena selama COVID-19 itu antar negara belum selesai, itu pasti setiap negara akan menutup diri, tidak boleh menerima orang lain. Berarti traveling itu otomatis drop. Nah, umroh haji ya, Bapak bisa tebak sendiri. Selama di Mekah Madinah sudah sehat mungkin nerima. Tapi kalau negara kita ada yang ada COVID-19, dia nggak nerima orang Indonesia. Betul ya itu ya. Jadi teman-teman sekarang harus mulai hijrah. Udah santai aja, pasti pada saatnya musibah itu akan dilewati. Berusaha menyambar setiap musibah itu akan diiringi oleh namanya rahmat. Jadi Bapak Ibu sekarang yang penting cerdas, nggak usah takut. Rezeki udah siapkan Allah. Burung tidak pernah kuliah aja dapat rezeki, nah. Betul kan? Cicak ya di diri ada rezeki, gitu ya. Ya betul ya. Jadi teman-teman yang penting harus hijrah, jangan lihat masa lalu. Pak Harun Ar-Rasyid, Bu Horia Ahmad ya. Wah, jadi lupa Pak. Tadi kemana tadi? Oh, travel. Yang kedua, ketika nggak ada yang traveling, itu kan mereka selalu membutuhkan namanya tempat tinggal sementara, namanya hotel. Penginapan masih sepi, udah pasti. Di sini aja ada bintang 5, 4 udah sepi nyenyet. Itu dimatikan, betul nggak? Kita ada Ambarmu sepi, nggak ada yang masuk. Itu hotel. Yang kedua ya itu, yang ketiga adalah bisnis nanti mall, supermarket itu masih drop. Nah, karena produk-produknya kecuali di situ mallnya isinya makanan pun makannya sederhana. Rata-rata kan tadi kita kan lihat ada baju, celana itu sampai dihitung 40% kan. Seumur-umur saya beli celana dari Inggris 40% saya beli karena sudah habis. Teman-teman pesan sama saya 40% keren, dari Inggris diskon 20%, tutup tuh mall-mall semua rata-rata tutup. Kemudian nomor 4 apa tuh? Udah pasti ini angkutan kan nggak boleh pergi. Pasti taksi ya toh, ojek, gojek, kemudian untuk GoFood boleh, kereta, pesawat itu bayangkan. Waduh, tapi yakinlah Allah itu sekarang baru menguji kita agar kita silaturahmi sama orang-orang terdekat. Oh, yang hidup ya. Yang bang hidup adalah ketika Bapak Ibu teman-teman fokus untuk survival, bisnis beras, ya kan? Apa? Bisnis supermie, bisnis ya makanan pokok aja. Satu lagi kesehatan, vitamin C dan vitamin E, kemudian multivitamin. Kalau kita adalah propolis dan red coffee. Ya ini memang untungnya ya Bu Gure sama Mas Rantu, memang dia kayaknya sudah ngerti saat durung minarah dia, ya kan. Red coffee ini minuman sehat bagi teman-teman laki-laki perempuan, mesti jos lah. Anak saya aja senang kalau capek minum red coffee. Kalau propolis itu betul-betul untuk antibodi. Saya biasakan kalau pagi tidur saya langsung tetesin aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tetesin aja. Saya praktekin ya. Udah. Langsung masuk. Kalau sempat kita dorong ke air putih. Nggak makan pagi sampai siang kuat Bu Inggris. Tapi mbaknya biasanya langsung kasih red coffee ya Pak ya, jam 7 pagi red coffee ya. Jadi saya alhamdulillah perutnya sudah lumayan langsing gara-gara red coffee sama propolis itu. Apalagi jadi produk pangan dan kesehatan itu. Silakan Ya, kalau berbicara bisnis apa yang terdampak ternyata lebih banyak daripada bisnis yang akan survive. Kita fokus pada yang survive aja ya. saya mulai tanya nih.
Oke. Sebentar nih. Bu Inggris itu kan ahlinya menjelaskan teorinya Robert Kiyosaki tentang financial freedom. Namanya SP, employee ini, self-employed, business dan investment. Selama ini sebelum kita ada COVID-19 itu kan selalu mengajarkan mau sukses, mau jadi jutawan miliarder, boleh jadi employee, boleh dari self-employed, boleh dari businessman, boleh dari investor. Sekarang ini Bu Inggris sebaiknya gimana nih? Jelaskan SB-nya, sebaiknya teman-teman tuh gimana mensikapi profesi karyawan gimana, orang yang jadi pengusaha gimana, sebagai pemain jaringan gimana, atau investor gimana? Silakan Bu Inggris. Ya, ahlinya. Teorinya Robert Kiyosaki ini kan membaginya 4 kuadran kalau mau sukses jadi miliarder ya. SB, E-nya adalah employ. Kalau E-nya adalah employ, karyawan, S-nya self employ, usaha sendiri, kemudian I-nya investor, dan B-nya adalah business owner, pemilik bisnis dari yang kecil sampai yang besar. Nah, di employ ini di masa krisis ini ya gimana Pak, banyak karyawan yang perusahaan-perusahaan ya yang yang selamat pegawai negeri ya, yang selalu yang tetap beberapa usaha banyak yang sudah mulai menutup diri dengan alasan-alasan operasional dan sebagainya. Nah, sebagai kita kalau emang udah terlalu senang tadinya dengan karyawan ya bersyukurnya lah karyawan yang ada di pegawai negeri ya tetap gajian, tapi kan nggak terlalu ya tetap masih beruntung, masih selamat lah gitu ya. Sementara iya kan kita tiga bulan, tapi 3 bulan ini Pak Yuli, kalau misal lebih dari 3 bulan ya kita lihat next 3 bulan lagi gitu loh, gitu untuk karyawan. Jadi kalau karyawan ya harus siap-siap mengkreatifkan diri gitu ya, hijrah ataupun selingan di masa-masa seperti ini ya harus punya usaha lain. Kalau dinikmati banget tidur terus ya ya akhirnya enggak, karena setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya gitu kan. Ini tandanya setiap orang harus lebih kreatif ya. Untuk self employed ini ya usaha-usaha yang gimana semua tutup ya, yang masih hidup yang di sektor ini makanan pun nggak semua ya, UKM banyak yang nggak jalan ya, memang semua terdampak ya. Paling ya yang masih bisa jalan ya makanya mungkin kedepannya gitu ya, kita kalau punya bisnis memang harus melakukan namanya studi kelayakan dulu Pak Yuli ya, kira-kira makanan apa yang tetap survive ketika dalam situasi seperti ini. Nah itulah memang resiko, makanya kemarin waktu dalam setiap seminar kita mengatakan 5% dari bisnis yang self employed ini yang sukses, pas banget gitu ya mau nggak mau gitu kalau ini usaha. Investor ini, nah kita sudah lihat bursa efek kita itu mengalami kondisi yang sampai baru nggak sampai 1 hari itu udah ditutup itu, supaya untuk mengurangi penurunan tajam dari indeks harga sahamnya, jadi ditutup supaya jangan terlalu turun lagi. Harga dolar ini kalau nggak ada campur tangan pemerintah ini saya rasa udah melambung. Sekarang aja udah mencapai 16.000, kondisi yang sebenarnya tidak safe untuk negara seperti Indonesia gitu kan. Dolar, emas kalau emas murninya memang tinggi harganya, tapi kalau emas perhiasan masih di harga rata-rata, itu pun di toko-toko tertentu. Jadi memang ada penurunan untuk jadi investor ini. Terus kalau kita kos-kosan, orang anak kosnya banyak pulang kampung, jadi banyak tutup Pak Yuli. Tadinya kan kita termasuk salah satu bisnis yang bisa sebenarnya susah gitu dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini gitu, karena orang pada pulang kosnya kosong, operasionalnya biayanya gede banget gitu. Nah misalnya kita punya di sini juga kalau self employed punya toko, daripada tidak ada pengunjung semakin ditutup, jadinya akhirnya tutup itu bukan karena tapi karena biaya memotong biaya operasional, efisiensi. Jadi sekarang ini kondisinya harus hemat-hemat Pak Yuli, karena yang penting bisa hidup. Nah sebenarnya kalau travel tadi Pak Yuli bilang travel itu adalah kondisi yang menurun saat ini, itu betul. Tetapi harus ingat orang Indonesia tuh hobinya tuh jalan-jalan Pak Yuli, hobinya umroh haji. Jadi nanti begitu ini selesai, insya Allah itu akan
dorongan kerinduan kepada Baitullah kan semakin tinggi ya. Nanti insya Allah hadiahnya adalah akan meledaklah bisnis-bisnis yang tadinya orang memang udah jadi kebutuhan gitu. Jadi tenang aja, tetap tenang, tetap bahagia dan survive. Kemudian kalau yang bisnis owner inilah yang kemungkinan masih tetap survive. Konglomerasi nggak bisa. Konglomerasi berat ya. Ya penurunan ini Pak Yudi, penurunan pendapatannya konglomerasi. Kecuali bisnis-bisnis yang memang ya tadi di bidang-bidang yang masih bisa survive ya, makanan, minuman, kesehatan. Nah, salah satunya adalah ya bisnis kita yang ada di Armina Daily. Insya Allah ini karena produknya adalah udah dipikirkan sama Bunda Guril ya, futuristic, healthy, future dan go health untuk kesehatan dan untuk masa depan gitu Pak. Itu dari sisi SB ini. Jadi kesimpulannya gimana dari SB sangannya biar bisa survival sesuai rezekinya kita dari apa ya? Nah, saran kita adalah Bapak Ibu tetap stay di bisnisnya. Kemudian sekarang kan caranya harus online ya. Karena kalau offline sudah dibatasi, jadi online-nya diperbanyak lagi gitu Pak. WA-nya semua jalur ya. Instagram, IG, Facebook, medsos gitu ya, mau nggak mau, walaupun sudah berumur harus hijrah gitu ya, nggak bisa, nggak mau, yang penting kan ini kita jalankan, gitu Pak. Jadi tetap survive. Jadi subhanallah ya, kejawab. Ini tidak mudah menjelaskannya nih. Halaman 3 SP ini saran Bu Inggi, saran kami sebenarnya adalah Bapak Ibu yang pegawai negeri bersyukur masih ada rezeki, tapi teman-teman swasta ya cepat lambat masih ada pemotongan gaji. Syukur-syukur bukan di PHK dirumahkan tanpa pesangon ya. Kalau normal ya balik lagi. Ibu ini kan punya karyawan 2 kan dirumahkan juga, tapi gaji, gaji. Kemudian saya employ ini sudah saatnya Bapak Ibu sudah nggak usah pikir untung rugi dulu, ini survival. Untuk self employ ini kalau jadi ini buka usaha peternakan ayam, kambing itu gimana? Kayaknya untuk kepentingan pribadi aja ya, untuk usaha kan nggak mungkin ya. Dari kesimpulannya untuk business owner networking ya, nggak ada duanya. Di Indonesia itu ada ratusan bisnis multi level marketing. Yang saya ada 10 di Inggris. Salah satunya PT Arminarika Farmacia Pratama. Itu memang Allah udah nyiapkan memang. Jadi kalau dulu 2 tahun kita nggak serius di sini, kita mungkin jadi dosen nggak punya duit, gajinya nggak ono, jadi mohon maaf lahir batin. Untung Armina Daily. Makanya makasih Bu Gil, Mas Rehan ya, berkat kita serius. Nggak silakan. Kenapa sih Armina Daily? Karena produk-produk yang akan terkena dampak adalah salah satunya kalau produknya itu impor, gitu Pak. Nah kalau Armina Daily kan produknya nggak ada yang impor, mungkin ada 1-2 tapi bisa disubstitusi dengan produk yang dihasilkan oleh dalam negeri gitu. Ya insya Allah kalau harga dolarnya misalnya tinggi sekali, itu kan berdampak pada harga produk insya Allah kan tetap aja harganya nggak naik, walaupun mungkin karena nggak terlalu terpengaruh dengan kenaikan harga dolar. Itu mungkin tambahannya Pak. Sekarang kita buka halaman halaman 6. Apa sih keuntungannya kalau Bapak Ibu bergabung di networking, terutama Armina Daily? Itu ada 6. Pertama, akan dapat harga yang terbaik. Harga kita tuh harga pasar ya. Kemudian punya margin penjualan yang besar, bonusnya plan A, plan B. Kalau yang sekarang itu luar biasa, dalam 2 minggu itu lahir perhidupan hampir 25 loh. Saya tadi nyatet 25 orang deh. Wah luar biasa ini. Bu Siti, Bu Retno, Pak Ringga, Bu Esti. Yang menarik ribuannya tertinggi di bawah kami itu ada Bu Fatia Rani 145 juta, Bu Novi 65 juta, Bu Eli 65 juta. Kemudian yang 2 jalur Pak JP 30 juta, Putri 35 juta. Pak Yogi berapa Pak Yogi? Sekitar 30 juta. Pak Muya Molan gitu ya. Miss Dewi baru tadi pagi telepon saya 20 juta.
Artinya setelah sungguh-sungguh pada jadi semuanya. Kita doain nanti Armina Deli memutuskan 2 jalur dinilai, 3 jalur dinilai Bu Ingkis ya. Hingga 17 April ditutup langsung running ya, karena ini mumpung nih, keren-keren. Perusahaan yang di luar sana yang bisnisnya bukan kesehatan pada nangis kayaknya ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu biar sukses miliarder? Di halaman 7 itu ada pilihan. Ini langsung to the point, langsung action nih. Karena teman-teman itu kadang-kadang gimana caranya? Bapak Ibu kalau pengen jadi jutawan, pilihlah paket yang pertama yaitu paket sehat. Cukup mengeluarkan 680.000 akan dapat red coffee 2 box itu ya, 2 box itu ditambah pendaftarannya. Kemudian paket kedua paket red coffee 1.165.000, 4 red coffee 4 box itu berarti isinya 40 Winggis ya. Biaya pendaftaran 165.000. Free ya? Oh free, padahal berarti 1 juta dong. Oke. Kemudian ada paket propolis Asihab, cukup membayar 2.215.000 dapat 1 box di sini ya. Dapat ini 1 box ini isinya berapa ini? 12. Jadi lebih efisien ya. Wah ini kalau efisien banget. Satu ini tuh bisa seminggu 2 minggu ya. Seminggu habis ya. Wow. Keren. Ini makanya teman-teman bisnis yang luar biasa di Armina Deli cukup 650.000, cukup 1.165.000 atau pakai propolis 2.215.000. Kalau nggak punya uang ya daftar 165.000, tapi nggak dapat apa, dapat pahala doang. Salam itu loh. Salam leader, sukses, sehat, kaya dan berkah. Nah ini luar biasa ini, makanya cepat-cepat Bapak sekalian bergabung karena kami sudah membuktikannya. Nanti tak tunjukin gaji kami deh. Kalau di luar sana gajinya sebulan sekali, kita gajian setiap hari. Dari rumahnya kita nggak ngira Bu Ingkis ya, 550 juta ya. Itu 3 bulan tuh ya. Keren nggak? Berarti 1 bulannya 100 jutaan loh. Mana ada? Oh iya betul juga. Gaji kita kan udah nanti kita lihat di Facebook deh ya. Bu Ingkis mau tambahkan silakan. Apalagi? Oh pokoknya apa ini? Jadi ini adalah untuk lebih meyakinkan teman-teman, saya sarankan untuk membaca buku ini, Cash Flow Quadrant ini, sehingga ya penemunya tuh namanya Pak Robert Kiyosaki. Nah, jadi semakin meyakini bahwa yang dijalankan saat ini bisnisnya ini bisa menjadi solusi dari segala permasalahan yang sekarang sedang kita hadapi ya. Kita kayaknya tinggal 30 menit lagi ya. Oke. Oh ya Allah, mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu ya Pak Yuli. Kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Ada Pak Harun, ada Bu Yasmin, ada Bu Mahmuda, Pak Narto, luar biasa, ada Pak Ringga, ada Pak Wiji. Oke, yang mau bertanya silahkan ditulis ya pertanyaannya gitu ya. Oke, di komentarnya. Sambil membaca sana ini mohon maaf kita memang baru pertama kali dibantu anak-anak ya. Saya lihat TV miring, lihat Bu Ingkis fokus, lihat Pak Agis, namanya rambayar. Gini, ada Mas Rahmat tuh tanya, Pak gimana sih kunci suksesnya? Kita nggak pakai strategi kok. Yang penting gini loh, karena kita fokusnya adalah menjadi konsumen yang baik. Kalau membeli produk Armina Deli, konsumsi setiap waktu, setiap bulan, setiap minggu, kita udah dapat namanya bonus, betul kan? Bonus plan A, plan B-nya. Kalau bangunnya 139, Bapak Ibu 139 nanti jelas sama leader 139, Bapak Ibu itu sudah dapat plan B-nya dapat. Asal tiga-tiganya mengkonsumsi produktif setiap bulannya. Apalagi 139 hidup terus menerus, wah keren banget. Kemudian
kuncinya memakai, pakai propolis, pakai red coffee atau produk apa saja yang ditawar oleh Armina Daily. Tapi saran saya dua itu harus wajib hukumnya. Kemudian ceritakan apa adanya, jangan melebih-lebihkan. Betul begitu ya? Menceritakan. Kemudian mengajak, yuk kita umroh, yuk kita haji, yuk kita nolong banyak orang. Karena kunci sukses keajaiban rezeki adalah satu. Tadi saya tulis adalah harus yakin dan percaya. Teman-teman ini kadang-kadang kenapa nggak yakin? Karena memang ilmunya nggak ngerti, tidak pernah belajar sama orang sukses, keyakinannya rendah. Nah, daripada Bapak mikir-mikir, sekarang kalau mau sukses harus yakin dan percaya, insya Allah berhasil. Kemudian lakukan apa? Sering menolong orang, sering membaikkan orang lain, sering membaikkan orang lain, apakah guru, apakah teman, siapa saja. Kemudian yang ketiga apa? Bapak Ibu lakukan dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Itulah keajaiban rezeki yang akan kita dapat manakala Bapak Ibu menjalankan usaha di Armina Daily. Jadi apapun umrohnya, apapun bisnisnya, solusinya ya 3M ini. Sudah ada yang mau tanya? Subhanallah, mana ini? Kok belum ada ya? Nah ini bagus nih. Target pasar red coffee dan sabun. Oh ada sabun. Itu bagaimana ya? Ada yang bilang terlalu mahal dibanding produk sejenisnya. Bagaimana mengatasi pertanyaan ini? Apa jaminan bonus-bonus tersebut dibayarkan tidak menunda? Waduh. Yang tanya orang Cina ya? Itu bahasa Cina ya? Kok ada namanya? Begini bisa menjawab? Target pasarnya adalah kesehatan sebenarnya. Jadi kalau orang udah berbicara mengenai kesehatan, harga tuh nomor 2 Pak. Itu ya. Jadi diyakinkan mengenai, memang kan makanya diajarkan untuk diajarkan untuk pakai dulu. Makanya sebelum melakukan penjualan, misalnya kan kalau pasar berarti kan dia menjual. Nah kalau beliau ini menjual, sebaiknya dikonsumsi dulu. Setelah dikonsumsi kan tahu manfaat-manfaatnya, sehingga ini kan harganya itu 30.000 ya kalau diecer 30.000. Itu kalau udah jadi member kan jadinya lebih murah lagi 25.000. Mohon maaf, kita minum kopi di mall itu tuh 50.000-an. Udah gitu ya, ini sebenarnya murah untuk kesehatan. Nanti kalau udah merasakan manfaatnya jos banget gitu ya, yang tadinya loyo langsung merasa ini nggak mahal. Itu target. Nah kalau dibilang mahal ya nggak terlalu mahal karena ya. Kalau sabun, manfaat kan sabun ini ada kolagennya. Kita beli kolagen aja itu tuh mahal. Skincare tuh mahal. Namanya skincare karena arahan dari Armina Daily itu lebih kepada beauty kan healthy, beauty dan futuristic. Nah beauty ini tuh bukan yang dari luar, tempelan gitu enggak, tapi lebih ke dalam, sehingga nanti inner beauty-nya akan keluar. Jadi nggak ada yang mahal kalau saya rasa. Jadi produknya itu mengandung kolagen, udah membuat kulitnya lebih baik. Itu aja. Jadi kalau dibilang lebih mahal ya nggak apa-apa, karena sebenarnya kan produknya produk premium gitu. Itu aja mungkin ya. Jadi kalau soal komisi tidak tertunda, begitu kita transaksi diberi waktu sekitar seminggu ya, untuk menjaga misalnya ada komplain dari konsumen itu nanti langsung diberikan. Itu kalau jawaban sebanyak. Nah, ini ada yang bertanya, mau tanya apa Umi, doa apa yang selalu dibaca biar dapat keluaran rezeki seperti Pak SPL? Kalau Bu Inggis dulu doanya apa deh? Nah, kita Bu Inggis dulu ya, kan beda nih, beda alumni. Kalau saya juga kan yang ngajarin Pak Yuli. Doanya adalah pertama jangan lupa sholawat yang diajarkan tuh sholawatnya sholawat Fatih. Tapi sholawat apa aja sih boleh ya. Tapi kalau saya senang serapnya tuh sholawat Fatih, karena sholawat Fatih itu membuka sesuatu yang tertutup, menutup sesuatu yang terbuka. Jadi insya Allah menyelesaikan masalah gitu loh. Hafal Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq
wal hadi inna sholatihim inna sholatika mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya. Kemudian ada selalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Ya. Kalau doanya saya khususnya dulu ketika di Armina Rudana itu di rumah saya itu ada di Tangerang ya, ada nama-nama. Misalnya jalur kanan ada Bu Fatiarani, ada Putari, ada Pak Yogi, ada Pak Soto, ada Pak Wahyudin, Pak Jibu, itu nama-nama itu tak tulis. Itu saya doakan pas malam, ya Allah takdirkan yang namanya saya kirim Al-Fatihah, saya doakan. Nah sekarang ini di Armina Daily juga saya mulai doakan lagi teman-teman yang sering muncul tuh, misalnya Bu Fatiarani udah pasti, Miss Dewi, kemudian Pak Harun Ar-Rasyid, pokoknya teman Pak Ringga udah pasti. Pak Ringga paling sulit doanya, nggak tembus itu, tapi akhirnya 5 keluar lagi tembus ya, itu paling waduh berat itu. Jadi saya doakan pokoknya yang malam ini ikut sampai 200 lebih ini, saya baca nama-namanya, saya akan bacakan kirim Al-Fatihah satu persatu. Nah itu caranya, itu kirim Al-Fatihah nama-namanya pakai rasa, syukur-syukur kelihatan wajahnya. Kemudian kalau di Facebook biasanya saya coba balas bahasa Inggris dengan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu doa yang paling sederhana. Tentu saja yang sering kapan saat tepat memulai bisnis Armina Daily? Ya sekarang. Kalau Bu Andin ini bertanya, ya sekarang saatnya. Kenapa? Sudah nggak ada pilihan lain bisnis. Karena Armina Daily ini adalah bisnis yang paling termurah dengan modal 165.000, cukup dan memakai, kemudian menceritakan dan mengajak insya Allah jadi miliarder. Pak Harun, Bapak kami usul gimana kalau training seperti ini diadakan rutin? Aduh, oh siap Mas Harun. Ini hari Kamis ya. Ini pun mendadak Pak Harun. Tadi saya baru ngomong Pak Ringga, Facebook saya itu kalau kondisi sesuatu itu selalu ada yang menghack. Kemarin hidup, oh ternyata hidup lagi, baru live hari kemarin. Nanti kita bagi waktu lah, semoga setiap hari lah, Pak Harun hari apa, Bu Rani hari apa, saya hari apa, atau setiap hari pagi siang sore Pak Harun ya. Saya nanti tak cari waktunya, mungkin hari Sabtu ya, Bu Rani besok hari Jumat, Sabtu akan saya bagi ilmunya tentang ini, tentang Sembaring ini, tentang 7 anti gagal. Wah keren kan? Wah keren banget. Yang jelas saya paling hafal, pertama harus punya keyakinan yang kuat, kemudian punya tujuan jelas dan alasan kuat kenapa ngambil Armina Daily. Itu Pak Harun. Wah mantep ya Pak Harun. Ayo jam 12 19 menit. Ada yang bertanya lagi? Bagaimana kalau mungkin saya tambahkan, saya udah pesen Pak Ringga sebagai manajer sakti. Pak Ringga nanti teman-teman yang lihat video ini di Facebook ini coba kirim ke saya akan bikin ini kuliah dengan model Zoom ya, Zoom atau lagi apa dia namanya deh, Google Meet ya. Karena sekarang ini kan zamannya pakai itu. Nanti kita kasih ilmu. Ini kan ilmunya kalau di Facebook kan ilmunya totalitas ya, karena ada yang baru, ada yang advance. Tapi nanti kita cari waktunya bagi yang pengen dengan Zoom, daftar ke nomor saya 0812 18 711 964. Saya ulang 0812 18 711 964. Nanti bisa 10-20 orang kita kasih ilmunya dari awal sampai akhir, setiap waktu kita bisa bikin. Karena mumpung coronanya masih di mana-mana, belum selesai ya, kita manfaatkan dengan Zoom. Pak Espel bisa nggak mitra baru mendahului rezeki leadernya? Oh bisa banget. Wah buktinya Bu Rani kemarin disalib sama mitranya. Ada kan, Bu Novi Gresik itu kan 65 juta, ributnya Bu Eli kan 65 juta dulu ya. Bisa, sangat bisa Bu Rani. Terus ada Pak Ringga itu lama banget, tapi disalib bawahnya, betul kan? Ada, bisa. Dan gajinya Bu Rani kemarin saya lihat gajinya 8 juta, saya gajinya 800.000 ya, kalah sama Bu Rani. Wah Bu Rani tanya nih,
Kalau gajinya saya rata-rata nggak gede, tapi saya kejar rewardnya sekarang. Saya sama Bu Ingkris, saya duluan, tapi gajinya gede Bu Ingkris. Makanya karena Bu Ingkris pinter cara ngaturnya. Gitu. Ya, silakan Bu Ingkris tambahkan. Ya, jadi sebelum ditutup mungkin agak menyimpulkan sedikit ya Pak Yulia, bahwa bisnis di tengah krisis ini ada banyak bisnis yang meredup gitu ya, bahkan mungkin sampai minus gitu. Dalam kondisi yang seperti saat ini, bisnis apa sih yang tetap untung? Adalah bisnis-bisnis yang ternyata adalah yang berhubungan dengan kesehatan, dengan makanan, kebutuhan hidup, yang utama sekali adalah pangan, sandang, papan, adalah pangan dan kesehatan. Nah, kemudian di dalam masa krisis yang sekarang ini kita alami, tetap optimis tentunya. Kemudian juga cari bisnis yang kalau yang kita yang syar'i, tetap syar'i, itu adalah di Arbina Daily tentunya. Kemudian cara membangun bisnisnya ini bisa nanti kita akan adakan lagi ya training ya Pak ya, gimana namanya 7 resep anti gagal gitu. Ini kita akan segera buka sesinya, gimana caranya agar orang-orang yang sudah lebih dahulu di dalam bisnis ini itu memberikan hari Sabtu jam 10, nanti di-share lagi lah ya. Cepat gitu ya. Iya. Teman-teman pada pengen dapat ilmu langsung. Iya ya. Jadi artinya bisnis yang sudah berada, alhamdulillah yang masih punya pekerjaan, alhamdulillah yang masih punya gaji. Tapi kita juga mengetahui bahwa di luar sana beberapa industri itu mengalami penurunan. Nah, biasanya sampai titik zero gitu ya, titik zero atau namanya titik yang lembah gitu. Kalau kita di ekonomi kita sebut lembah. Memang ini belum menuju ke recovery, belum, karena belum puncak dari selam itu sendiri, belum puncak. Nah, apa yang harus dilakukan adalah selalu bertahan. Nah, bertahan ini dengan cara selalu hemat ya tentunya, efisiensi ya, bukan pelit, beda ya. Kemudian banyak sedekah tentunya ya, dan selalu mengisi spiritualnya gitu. Itu mungkin sih Pak Yulia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wabar. Para sahabat yang dirahmati Allah, jadi ada 200 lebih yang menyaksikan video ini. Saya doakan setahun jadi miliarder, anak-anak soleh-solehah, kemudian tahun depan bisa umroh mengumrohkan, tahun depan bisa haji, yang punya utang lunas amanahnya, kemudian bisa main ke rumah Pak Yuli. Mohon doanya joglinya jadi, kita trennya bisa jadi. Kesimpulannya adalah, judul malam ini adalah bisnis menguntungkan di era krisis. Kenapa saya sebut krisis? Karena sekarang itu krisisnya multidisiplin. Krisis ekonomi juga iya, krisis politik juga iya, krisis ideologi iya, krisis kepercayaan kepada imam. Coba bayangkan, orang yang selama ini dikagumi oleh siapapun kan ditinggalkan makmumnya karena ketakutan sama penyakit. Kita sholat, saya pulang ke rumah aja, papa harus apa tuh, terus harus mandi. Tadi setiap mandi itu kalau saya keluar 3 kali sehari mandi 3 kali. Mungkin saja nggak pernah sama saya, harus mandi belum ya, itu sekalian. Gimana pasangan aja nggak pernah, gimana orang lain kan gitu. Jadi memang kita harus mencari Ipolek Sosbud Hankam Rata ya, ini mendasar banget. Kalau saya memandang ini adalah gini, biar Bapak Ibu, ini kan malam Jumat ya, teman-teman percayalah bahwa Indonesia itu pernah menjadi mercusuar dunia. Indonesia di Yogyakarta itu pernah punya raja ini, Kanjeng Senopati abad 15, kemudian Kanjeng Sultan Agung abad 16, pernah jaya. Kalau pernah jaya berarti kalau pernah jaya jatuh nanti muncul lagi. Nah, artinya apa? Kejayaan orang-orang yang sudah pernah jaya Indonesia sekarang udah meninggal dunia, itu kan dulu doanya kan luar biasa Bu Ingkris. Nah, sekarang saya yakin kita yang dari anak-anak cucunya ini, yakinlah asal visinya untuk menjadi rahmannya bagi orang lain, untuk membahagiakan orang lain, insya Allah yakin yang namanya koronya tidak akan masuk di dalam hati kita, pikiran kita, dan badan kita. Yakin itu. Asal banyak zikir, asal banyak sedekah, asal banyak belajar di alam-alam kuantum,
Karena yang namanya nasib dipengaruhi oleh karakter, karakter oleh kebiasaan, kebiasaan oleh tindakan. Itu kan alam nyata. Nasib, kebiasaan, karakter, kebiasaan, tindakan. Lah, yang namanya tindakan, malam ini tindakan, itu karena apa? Karena pikiran. Pikiran karena hati. Hati karena apa? Karena spiritual. Spiritual karena ruh, di dalam ruh. Karena ruh spiritual yang bagus, insya Allah kita sebagai anak cucunya dari orang Indonesia terbebas dari persoalan corona COVID-19, dan yakinlah dengan COVID-19 ini akan menjadi kejayaan Indonesia Raya. Melalui apa? Melalui Armenia Daily. Saya doakan setahun ini, saya tunggu semuanya tembus. Yang pemula 311 juta, untuk lanjutan saya tunggu 1.150 juta. Kenapa saya yakin bisa? Karena seperti yang lalu kita totalnya kan omset 25 miliar ya. Tahun ini mendekati, betul kemarin 25 miliar. Tahun ini seperti ini kan sudah hampir 20 miliar juga mencapainya. Yuk kita doa bagus boleh? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pada tahun ini, bulan ini ya Allah, seluruh umat Islam di dunia, seluruh umat di dunia ini sedang Engkau uji dengan COVID-19 ya Allah. Hadirkan kami yang punya ketakwaan padamu ya Allah. Hilangkan ketakutan, kegalauan pada kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah. Muliakan hati kami ya Allah. Luruskan pikiran kami, benarkan pikiran kami. Berikan kami pikiran selalu positif ya Allah. Hadirkan kamu punya sikap-sikap yang terbaik ya Allah. Ya Allah, bagi teman-teman yang belum dapat rezeki ya Allah, mulai hari ini ya dapat rezeki bersih, berkah berlimpah ya Allah. Yang belum dapat reward ya Allah, takdirkan punya reward 5 juta hingga 310 juta ya Allah. Takdirkan yang sudah lanjutan ya Allah, punya rezeki reward mencapai 1.105 juta ya Allah. Takdirkan seluruh manajemen Armenia Reksadana, Armenia Daily, Engkau berkahi, Kau sehatkan ya Allah. Jadikan kami ya Allah punya hati bersih, hati jaminan ya Allah, yang sehingga kami bisa umrah mengumrahkan, bisa haji menhajikan, bisa membantu satu sama lain ya Allah. Jadikan kami menjadi miliarder muslim yang rahmatin alamin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di tengah musibah COVID-19 ini, takdirkan pemerintah kami kemarifah lojinawi semakin baik ya Allah. Masyarakat kami, rakyat kami ya Allah, takdirkan tidak lama lagi corona bersih dari Indonesia ini ya Allah. Kalaupun masih lama ya Allah, kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami melewati ujian terberat ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wabbar. Matur nuwun semuanya sekalian. Kembali lagi saya doakan semua sehat, kaya berkah, semuanya jadi miliarder muslim yang Rabbal alamin. Dan suatu saat nanti kita bisa umrah mengumrahkan, haji menghajikan, dan suatu saat meninggal dalam kondisi yang kusul khotimah, masuk surganya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat malam. Salam baitullah. Salam miliarder sukses, sehat, kaya dan berkah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Amin ya rabbal alamin.